Santo adalah agama asli Jepang yang berakar pada kepercayaan animis Jepang kuno. Kata Santo berasal dari Tionghoa yakni Sen artinya roh, Tao berarti jalannya dunia, bumi dan langit. Dengan demikian, Santo berarti perjalanan roh yang sebagai dewa kepada bangsa Jepang untuk membentuk kekeluargaan yang meliputi seluruh dunia. Fenomena politik Jepang berbentuk multipartai bikameral parlemen demokrasi, perwakilan kerajaan konstitusional di mana kaisar adalah kepala negara, seremoni dan perdana menteri adalah kepala pemerintahan dan kepala kabinet, yang merupakan bagian dari eksekutif. Lembaga legislatif berada di tangan parlemen, di mana terdiri dari DPR dan Dewan Penasehat. Yudikatif berada di tangan Mahkamah Agung dan pengadilan dan kedaulatan berada di tangan rakyat Jepang berdasarkan konstitusi. Jepang dianggap sebagai kerajaan konstitusional dengan sistem hukum sipil. Pendidikan di Jepang mencakup pendidikan formal di sekolah, pendidikan moral di rumah, dan pendidikan masyarakat, pendidikan seumur hidup. Wajib belajar pendidikan dasar dan menengah berlaku untuk penduduk berusia 6 tahun hingga 15 tahun. Sebagian besar lulusan sekolah menengah pertama melanjutkan ke sekolah menengah atas. Sekolah negeri atau sekolah umum diselenggarakan oleh pemerintah prefektur atau pemerintah kota dan kadang-kadang oleh pemerintah pusat. Sebagian besar sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri dikelola pemerintah kota. Sebagian besar sekolah menengah atas dikelola oleh pemerintah prefektur dan kadang-kadang oleh pemerintah kota. Sekolah swasta diselenggarakan oleh badan hukum. Tahun ajaran dimulai bulan April. Kegiatan belajar mengajar berlangsung dari Senin hingga Jumat. Sekolah untuk sekolah negeri. 1 tahun diajarkan dibagi menjadi 3 catur bulan yang dipisahkan oleh liburan singkat musim semi dan musim dingin, serta liburan musim panas yang lebih panjang. Pendidikan anak usia dini memang tidak termasuk dalam pendidikan yang diwajibkan, tetapi pemerintah menyediakan sekolah TK atau yang disebut dengan Yujian. Selain itu juga ada daycare. Perbedaan antara Yujian dan daycare hanya terletak pada jam belajar. Yujian hanya dari pagi sampai siang, sedangkan daycare dimulai dari pagi sampai malam. Sistem peradilan Jepang, konstitusi Jepang menjamin bahwa semua hakim harus independen dalam menjalankan hati nurani mereka dan hanya akan terikat oleh konstitusi ini dan hukum. Peradilan jauh lebih dibatasi di bawah konstitusi Meiji daripada di bawah konstitusi saat ini dan tidak memiliki wewenang atas kasus-kasus hukum administratif atau konstitusional. Selain itu, Kementerian Kehakiman memiliki kendali penuh dan langsung atas urusan administrasi pengadilan. Ciri utama pengadilan Jepang adalah penekanan pada penyelesaian dengan kesepakatan bersama para pihak tanpa ada pihak yang kalah atau menang. Penyelesaian ini memiliki efek yang sama dengan keputusan pengadilan. Secara historis pengadilan di Jepang mengikuti prosedur inkuisitorial, misalnya di pengadilan di era Edo, di mana hakim agung juga menjadi jaksa.
Setelah tahun 1890, Jepang dipengaruhi oleh gaya inkuisitorial Eropa dari hukum Prancis dan Jerman, di mana hakim dan jaksa bertanggung jawab untuk menemukan fakta dan menerapkan hukum. Setelah tahun 1948, pengadilan di Jepang dipengaruhi oleh sistem permusuhan Amerika. Kemudian di Arab Saudi, ideologi Arab Saudi menggunakan sistem ideologi Islam, di mana terdapat akidah agama Islam di dalamnya. Arab Saudi menggunakan sistem kerajaan atau monarki. Hukum yang digunakan adalah hukum syariat Islam dengan berdasarkan pada pengamalan ajaran Islam berdasarkan pemahaman falsafah para sahabat Nabi dan yang mengikuti mereka dengan baik. Dan secara umum, pemahaman ini sebagai pemahaman sahabat Nabi terhadap Al-Quran dan hadis, sehingga sering menyebutnya sebagai pemahaman salafi. Memiliki hubungan internasional dengan negara-negara lain, baik negara Arab, negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam, maupun negara-negara lain. Fenomena politik Arab Saudi terjadi dalam konteks bahwa raja mutlak dengan berdasarkan pada hukum Islam, di mana raja adalah kepala negara dan pemerintah. Keputusan dibuat sebagian berdasarkan konstitusi dengan para pangeran senior dan lembaga keagamaan. Al-Quran dinyatakan sebagai konstitusi negara yang diatur berdasarkan hukum Islam. Majelis Kesetiaan bertanggung jawab untuk menentukan raja baru dan putra mahkota yang baru. Semua warga negara seumur hidup memiliki hak untuk menghadiri, bertemu, dan mengajukan petisi secara langsung kepada raja melalui pertemuan suku tradisional yang dikenali sebagai majelis. Pemerintah didominasi oleh keluarga kerajaan yang luas yang sering terbagi oleh perselisihan internal dan fraksi-fraksi. Anggota keluarga adalah aktor politik utama yang disahkan oleh pemerintah. Partisipasi politik di luar keluarga kerajaan terbatas. Ada tekanan untuk beberapa waktu untuk meluaskan dan meningkatkan partisipasi. Dalam tahun-tahun belakangan ini ada peningkatan aktivitas Islam. Menurut beberapa pengamat, isu-isu tradisional seperti kebijakan luar negeri, pertahanan negara, dan urusan internasional telah menjadi pandangan nasional di Arab Saudi, sementara keadilan, pendidikan, dan masalah keluarga ditangani oleh lembaga keagamaan. Kebijakan pendidikan, sistem pendidikan di Arab Saudi memiliki ciri khas yakni studi Islam menjadi bagian dari sistem pendidikan di samping studi ilmiah dan sosial. Pendidikan di Arab Saudi terkenal dengan keagamaannya. Arab Saudi memberikan pendidikan gratis di semua tingkatan. Arab Saudi dimulai dari sekolah prasekolah dasar, kemudian sekolah dasar, lalu dilanjutkan sekolah menengah pertama dan dilanjutkan dengan sekolah umum atau sekolah khusus. Sekolah dasar berlangsung selama 6 tahun, kemudian pendidikan menengah pertama dilaksanakan selama 3 tahun, lalu dilanjutkan dengan sekolah umum atau khusus. Di Arab Saudi ada juga lembaga menengah teknik yang menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan di bidang industri, perdagangan, dan pertanian. Di Arab Saudi juga terdapat sekolah khusus wanita, beberapa universitas, dan sekolah internasional. Pola pendidikan di Arab Saudi cukup baik
dan memudahkan masyarakat untuk mengenyam pendidikan karena sekolah yang disediakan gratis, mulai dari sekolah negeri maupun sekolah swasta. Pendidikan di Arab Saudi lebih menekankan dalam bidang keagamaan, mengingat mayoritas penduduk Arab Saudi beragama Islam. Selain itu, pendidikan di Arab Saudi sangat memperhatikan pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Sistem peradilan Kerajaan Saudi Arabia terbagi menjadi 3 tingkatan, yakni tingkat pertama, banding, dan kasasi. Hal menarik di peradilan Kerajaan Arab Saudi adalah adanya spesialisasi penanganan perkara sejak tingkat pertama, banding, hingga kasasi. Pada tingkat pertama, pengadilan dibagi menjadi 6 pengadilan khusus, yaitu pengadilan niaga, pengadilan keluarga, pengadilan umum atau perdata, pengadilan pidana, dan pengadilan tenaga kerja, kemudian pengadilan eksekusi. Di tingkat banding dan kasasi dilanjutkan dengan sistem doer. Kemudian di negara Inggris, ideologi negara Inggris menganut ideologi sosialisme. Sosialisme adalah ajaran kemasyarakatan, pandangan hidup tertentu yang berhasrat menguasai sarana prasarana produksi serta pembagian hasil produksi secara merata. Dengan kata lain, sosialisme merupakan suatu keyakinan dan kepercayaan yang dianggap benar mengenai tatanan politik yang mencita-citakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui jalan evolusi, persuasi konstitusional, parlementer, dan tanpa kekerasan. Inggris merupakan negara kesatuan atau unitary state yang terdiri dari Skotlandia Wales, Inggris, dan Irlandia Utara, yang memiliki bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan. Inggris dikenal sebagai ibu pencetus sistem pemerintahan parlementer, sebab Inggrislah yang membuat sebuah sistem pemerintahan parlementer yang dapat diterapkan dengan baik untuk pertama kali. Sistem ini memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih wakilnya melalui pemilihan umum yang demokratis untuk dapat mengatasi persoalan sosial ekonomi kemasyarakatan sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Konstitusi di Inggris tidak tertulis dalam bentuk teks, namun tersebar dalam bentuk berbagai hukum, peraturan, dan konvensi. Fenomena politik di negara Inggris dipimpin dengan sistem demokrasi parlementer di bawah undang-undang monarki yang dipimpin oleh Ratu Elizabeth II.